Nah, untuk ujian di Zoom, that's a really easy, teman-teman. Cause that you should tell about the topic. Nanti akan ada beberapa topik, teman-teman wajib banget menceritakan topik tersebut ya. Nah, untuk topiknya ada beberapa nih. Ada introduction, ada hobi, ada number, ada time and dates, ada daily activity, ada describing, ada family, ada articles like this one, ada movie, ada mini exam kita. Mini examnya nanti berupa tutorial ya berarti. Ada juga about my future dream and also school and past tense nih. Jadi untuk yang di Zoom teman-teman, dari beberapa topik tersebut, wajib teman-teman ceritakan selama 1 menit ya. For example, semisal teman-teman pilih yang introduction, if you choose about introduction, jadi teman-teman wajib banget memperkenalkan diri teman-teman nih. Or if you want to choose about hobby, kalau ada yang pilih topik tentang hobi, teman-teman ceritakan seputar hobi yang teman-teman miliki. And if you choose about number, that you could mention about your favorite number, berapa aja angka favorit teman-teman, that you could say about that. Ada juga time and dates ya. Jadi kalau time and date ini nanti teman-teman nyebutin jam, dan ini bisa teman-teman gabung dengan daily activity ya. Jadi teman-teman bisa nyebutin kegiatan sehari-hari dan ditambahkan dengan jam. That's why you can combine about this nih. Ada juga describing person. Yang topik yang keenam, teman-teman kalau pilih describing person, bisa mendeskripsikan seseorang ya. Atau mungkin mendeskripsikan diri sendiri, atau mungkin mendeskripsikan idola teman-teman ya. Atau mau digabung dengan family juga bisa ya. You should try to describe about your family. Nah, jadi untuk yang describing person ini bisa digabung dengan family juga, by the way. Nah, kalau artikel kita bisa gunakan a sama an ya dalam cerita teman-teman. Jadi kalau untuk yang artikel ini bisa digabung dengan topik yang lain. Jadi kalau ada yang mau pilih lebih dari satu, boleh banget teman-teman untuk topik ujian kita nanti. For this our topic, especially for final exam ya. Ada juga di sini film ya atau movie. Untuk teman-teman yang suka menceritakan film ya, silahkan pilih yang movie. Please try to tell us about your favorite movie. And also please try to tell us about where do you usually watch movie ya. Di mana bisa teman-teman kalau nonton film nih. Lebih suka di gadget atau that you prefer at the cinema nih. Kalau teman-teman pilih yang movie. Nah kalau teman-teman pilih yang mini exam, teman-teman ceritakan tentang tutorial ya. Atau cara melakukan sesuatu. Yang topik yang ke-11, about future dream. Teman-teman bisa menceritakan tentang mimpi teman-teman di masa depan. Pengen ngapain aja kira-kira. Nah, untuk yang hari ke-12, school and past tense ya. Jadi teman-teman ceritakan tentang masa-masa di sekolah teman-teman. If you choose about school and past tense. Dan teman-teman wajib menggunakan grammatical structures dengan simple past nih. This is part of the things that you could say it for this one ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk ujian kita yang di Zoom ya. Jadi untuk teman-teman yang pilih ujian di Zoom wajib masuk nih di hari Jumat nanti dan silahkan persiapkan topik apa yang ingin teman-teman ceritakan. Kalau mau memperkenalkan diri bisa pilih yang introduction that you could introduce yourself. Nah, or if you choose about movie, kalau teman-teman suka banget nonton film ya, silahkan ceritakan tentang film yang teman-teman suka by choosing day 9 nih for this. Terus ada final exam yang kedua. Jadi kalau final exam yang kedua ini adalah menceritakan progres teman-teman selama belajar di Spring Partner dan teman-teman upload di sosial media ya. Kalau yang kedua ini teman-teman bikin video. They should try to make a video and that you could share
on your social media about your progress. Mungkin progress teman-teman jadi tahu nih perbedaan antara simple present dan simple past that you could tell in English and that you could make a video and upload on your social media the support of the second final exam. Jadi bisa pilih salah satu ya teman-teman ya. Mau pilih di sosial media atau di Zoom. Nah, kalau ada yang mau pilih dua-duanya juga boleh silahkan teman-teman. Nah, jadi yang diwajibkan bisa pilih salah satu nih, that you can choose one of them. If you choose about Zoom, you should attend this hour class. But if you choose social media, you don't need to attend this hour class ya. As you are free on Friday later. Jadi kalau teman-teman pilih yang di social media, jadi nanti di hari Jumat teman-teman free ya. Jadi teman-teman nggak perlu masuk if you choose about social media dan syaratnya cuma bikin video terus diupload dan menceritakan tentang apa aja progres teman-teman ya when you try to take English lesson in speaking partner support of things. Kira-kira teman-teman akan pilih ujian di mana? Di Zoom atau di sosial media ya. Sekali lagi kalau di Zoom teman-teman silahkan pilih dari beberapa topik tersebut. Kalau pilih hobi, silahkan ceritakan tentang hobi yang teman-teman miliki. If you choose about future dream, ya kan, silahkan ceritakan mimpi teman-teman di masa yang akan datang. Nih, what kind of your future dream that you want to have it. But if you choose sosial media, teman-teman wajib banget menceritakan tentang progres teman-teman selama belajar di speaking partner. Kira which one that you want to choose it ya untuk final exam kita di hari Jumat nanti. Dan cuma 1 menit aja teman-teman kalau pilih yang di Zoom. There's only 1 minute. You should try to tell it. Tapi kalau teman pilih yang video, itu nggak ada batas waktunya. Kalau ada yang mau tanya tentang final exam kita, that you could ask ya teman-teman. Jadi hari Jumat nanti teman-teman tinggal menceritakan saja nih. If you choose about Zoom ya. But if you choose about social media, tinggal bikin videonya aja nih. Jadi silahkan tentukan mau ujian di Zoom atau di sosial media ya. Kalau saya mah di sosial media ya. Because nggak ada durasi minimumnya or minimum durations for this. Okay. Is that clear teman-teman? Sudah clear nih? About this our final exam on Friday. Okay, that's clear. Okay, so let's get started about this our topic today. If this our final exam, that's really clear ya. Okay. So topik kita hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara membuat kalimat tanya, teman-teman. It's also about interview ya, 5W1H nih.
Jadi sekali lagi, the support of the things that you could see it for nih. Nah, 5W1H teman-teman di sini. Di sini ada beberapa cara ya, bagaimana kita membuat kalimat tanya. Di sini ada what ya. Jadi question word itu terdiri dari what, why, who, when, where, dan juga how. Dan as we know it ya teman-teman ya, as we know it that we could mentions about what yang artinya apa di sini. Nah, jadi what sama do beda teman-teman ya. Jadi kalau do nanti artinya apakah, jadi jawabannya yes or no ya. Contohnya, do you like pizza? Jadi apakah kamu suka pizza? Jadi bukan apa kamu suka pizza ya, tapi lebih ke apakah. Nanti jawabannya antara yes or no. Tapi kalau what, teman-teman nanti jawabannya tidak yes or no ya. Jadi kalau what ini jauh lebih menyebutkan nih. For example, that you says about what do you like about your album? Apa yang kamu sukai dari album? What do you like about your album nih? Tapi kalau kita hilangkan what-nya, nanti artinya apakah kamu suka albummu? Jadi jawabannya yes or no. Tapi kalau apa yang kamu suka dari albummu, teman-teman menyebutkan apa aja nih kira-kira yang teman-teman sukai dari albummu nih. Mungkin from the cover, or maybe that you love from the lyrics like this one, or maybe from the artwork that you made it for this nih. And also, what will you do at the next concert? Nah, kalau teman-teman mau nanya, apa yang akan kamu lakukan di konsermu selanjutnya? Nah, jadi kalau kita mau bilang akan, kita bisa pakai will ya teman-teman. Kita bisa menggunakan bantuan will di sini. What will you do at the next concert? Terus misal kita mau nanya, apa yang akan kamu beli? What will you buy? Nah, that you can use about this nih. Jadi kalau setelah will, setelah do, kita tidak perlu bingung kita pakai verb berapa. Kita cukup pakai verb satu aja ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai verb ing, nggak perlu pakai verb dua, cukup pakai verb one saja. That's so really enough. And also that you could say about why. Nih, untuk why di sini ya teman-teman. Why yang artinya kenapa atau mengapa nih. Di sini ada did ya. Berarti kalau did kita gunakan untuk menanyakan sesuatu yang terjadi pada masa lampau nih. For example, why did you make that album? Mungkin 3 tahun yang lalu nih, kamu membuat album. Nah, kita bisa pakai did, teman-teman. Jadi kalau do itu masa sekarang. Tapi kalau will itu masa yang akan datang. Jadi kalau did itu masa lampau, contohnya kayak kalau kita mau nanya, kenapa kamu pergi ke Solo nih tahun lalu? Why did you go to Solo last year like this one? Tapi kalau kita nanyanya mungkin tahun depan ya. Why will you go to Solo next year? The support of the thing just make it different ya teman-teman ya. Time signalnya atau waktunya yang bikin berbeda. Kalau did itu untuk masa lampau, kalau will itu untuk masa yang akan datang, nah kalau do itu untuk sekarang. Nah, for this one. Contohnya when you say about ada yang beli sebuah mobil nih sekarang, that you try to ask, why do you buy a car now? Kenapa kamu beli mobil sekarang nih? That you could say is about that. Ada juga why do you want to perform in Bandung? Kenapa kamu ingin perform di Bandung? Nah, itu berarti performnya sekarang ya teman-teman ya. Bukan kemarin, juga bukan besok. Dikarenakan ada do di sini. Jadi kalau ada did, ada do, ada will, kita langsung aja letakkan verb satu teman-teman. Atau tindakan atau kata kerja dalam bentuk pertama. Jadi tidak ada tambahan ed, tidak ada tambahan s juga ya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari kata kerja bentuk pertama nih. Ada juga kita bisa pakai who ya teman-teman yang artinya siapa nih. Automatically ini menanyakan sebuah bukan sebuah seorang ya. Seorang subjek nih if you choose about who di sini. For example, that you say about who inspires you to make it yang artinya siapa yang menginspirasimu untuk membuat itu. Who inspires you to make it.
Ada juga who support you in your career. Siapa yang mendukungmu di karirmu? That you could say about that nih. Who supports you in your career. Jadi kalau untuk who ini teman-teman, kita bisa langsung menggunakan verb S ya. Kalau untuk who ini, jadi khusus who aja, kita bisa pakai verb S dikarenakan tidak ada do, tidak ada did di sini teman-teman. That's why you can add about verb S. Who inspires you to make it atau who support you in your career ya. Ada tambahan S di dalamnya. Setelah itu ada when ya. When kita kembali ke verb one lagi. Jadi cukup who aja yang verbnya atau kata kerjanya ditambahkan S teman-teman. Nah di sini ada when. When will you be in the movie? Jadi artinya kapan kamu akan ada di film tersebut. Atau when did you make it? Kapan kamu membuat itu? Ya. Jadi menanyakan kapan kira-kira buatnya. Atau for example if you try to say it, kapan kamu beli seblak ya? When did you buy seblak? Atau when will you comes to Netherlands ya? Kapan kamu akan datang ke Netherlands? Ada juga where ya, where yang artinya di mana. Where will your next concert take place? And where do you want to enjoy your vacation? Atau di mana kamu ingin menikmati liburanmu? Jadi kalau will akan menanyakan sebuah rencana teman-teman ya, kayak uh, where will you ya, where will you, di mana kamu akan ya, where will you bring your family, kemana kamu akan membawa keluargamu. Atau if you want to say, where will you build your restaurant, di mana kamu akan membangun restoran. That you could say it's about this. Ada juga how. How di sini lebih ke bagaimana ya teman-teman ya. How do you enjoy your holiday? Bagaimana kamu menikmati liburanmu? Atau how did you make your art? Bagaimana kamu membuat karya senimu? That you could say it's about this nih. Oke. Semisal, I'm gonna give you a challenge teman-teman. Tinggal tambahkan kata kerja bentuk pertama aja. For example, kita pakai what ya. What will you? Nah, what will you apa nih kira-kira? Tambahkan kata kerja bentuk pertama. Ada juga why. Coba kalau kita pakai why did you? Kenapa kamu? Why did you? Or maybe did you say about when? When will you? Kapan kamu akan? Kalau when will you? Ada juga where. Coba kalau where kita pakai yang do ya. Where do you? Berarti ini nanyanya sekarang ya kalau kita pakai where do you. Ada juga how. Kita pakai yang masa lampau, coba kita pakai how did you. Jadi sangat gampang teman-teman. Dikarenakan ini masuknya ke verbal, tinggal kita tambahkan verb satu saja. How did you? Apa nih? For example ya, untuk what will you, mungkin kita teman-teman mau menambahkan kata kerja bentuk pertama seperti what will you sell? Apa yang akan kamu jual? Nah, itu bisa tuh. What will you sell? Atau if you want to say, apa yang akan kamu pesan nih?
What will you order? Itu juga bisa kita gunakan nih. Oke, mungkin ada yang mau mencoba tantangan dari Bro Yudis ya teman-teman. Untuk menambahkan kata kerja bentuk pertama pada titik-titik tersebut nih. Do dare to try. Atau mungkin Bro Fahmi that you want to try to make a sentence from these. That you can choose one of them or maybe that you can choose all of them. That's never mind too. Kalau mau pilih semuanya juga boleh ya Bro Fahmi ya. Or maybe sis Kafa that you want to try it ya. Uh, what will you cook for dinner? Mm-mm. What will you cook for dinner? That you choose about yang buat ya sis Kafa ya. Oke, bisa. When will you marry with him? Bisa. Where do you join English course? Mm-mm. Where do you join English course? Bisa. How did you enjoy your eight? Mm-mm. Okay, that's correct for this one ya. Exactly sis Kafa. Did you try to choose all of them nih? Okay. And how about the other one? Siapa lagi nih kira-kira? Or maybe this looks like sis Beta, sis Maria, or sis Ani Rohayani that you want to try. That you could open your mic nih for this one. Okay, what kind of questions yeah that you could make it from these nih? That you could make a sentence from this one ya teman-teman. And that's a really important if you want to start about the conversation ya. Or maybe if you want to ask someone else, jika teman-teman lagi interview seseorang, that you try to ask about some things that you can use about these questions nih. Okay, nobody wants to try to make a sentence from this. Okay, so let's get started about this our breakout room. Kita mulai breakout room kita teman-teman. Dan teman-teman nanti akan
mencoba membuat kalimat 5W1H bersama-sama dengan teman-teman yang ada di room ya, teman-teman nih. Nanti silahkan saling bekerja sama membuat kalimat tanya that you could make a sentence from this, teman-teman. Oke. Jadi nanti ada Siskafa ya, that you could ask the other to make a sentence together with you. Oke, kita mulai. Three, two, one, let's go. Silakan teman-teman saling berdiskusi membuat kalimat 5W1H dari what, why, who, and also when, where, and also how. Three, two, one, and let's go, teman-teman.
Okay, so we're back again on our main room ya teman-teman ya. Tadi sudah mencoba membuat kalimat tanya dari beberapa 5W1H ini ya. And also that you try to make about why, who, and also that you could make it looks like a when, where, and also how ya. Is that really easy, right? When you try to make a sentence from this one? Tentunya sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Ketika teman-teman coba membuat kalimat tanya dari beberapa question word ini, dari why, dari what, dari who, ada when, ada where, ada juga how. Mungkin ada yang menemukan beberapa kebingungan when you try to make a question word from these ya, that you could ask about it if you still confuse it ya. Kalau teman-teman ada yang masih bingung when you try to make question word that you could ask nih. Kayak kira-kira apakah ada yang masih bingung teman-teman ketika membuat kalimat tanya? Because that's really important ya when we try to put about this nih. Hey, nobody confused it about this question word? Nggak ada yang kebingungan ketika membuat kalimat tanya teman-teman? Okay, so if that's easy for you all guys, I'm gonna re-explain about this our final exam ya. Jadi bro, jelaskan lagi final exam kita. That's why you could prepare it about that. Nanti silahkan teman persiapkan final examnya di hari Jumat nanti. Jadi untuk final examnya ada dua jenis. Yang pertama itu ada Zoom ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan pilih salah satu. Kalau mau pilih dua-duanya juga boleh nih. Nah, oke. Yang pertama is calls about Zoom final exam. Jadi untuk Zoom di sini ada beberapa topik yang bisa teman-teman pilih. Ada topik introduction, hobby, number, time and date, daily activity, or present tense, ada describing person, ada family, ada article, ada movie, ada mini exam, ada my future dream, and the last that you can say it's about school ya. Jadi kalau teman-teman pilih yang di Zoom, silahkan pilih salah satu dari topik tersebut atau mau pilih lebih dari satu juga boleh topiknya. Jadi kalau teman-teman pilih yang hobi, jadi sangat gampang sekali. Silahkan ceritakan seputar hobi yang teman-teman miliki. Mungkin teman-teman hobinya adalah memasak ya. Did you love cooking something? Atau mungkin hobi teman-teman itu adalah berolahraga. Silahkan ceritakan tentang olahraga yang teman-teman sukai selama 1 menit. And if you choose about movie, ya kalau teman-teman pilih yang movie, jadi teman-teman ceritakan film apa aja yang biasa teman-teman tonton ya. Jadi seputar film yang suka teman-teman tonton like this one ya. Terus genrenya apa mungkin, and also that you could say about biasanya nontonnya di mana? Apakah nontonnya di bioskop atau mungkin on your gadget? And that you prefer series or movie ya? Lebih suka yang mana nih? Antara series atau yang movie for this one? Terus kalau teman-teman pilih yang school and past tense, if you choose about that, teman-teman ceritakan masa-masa sekolah teman-teman ya. Dulunya kalau di sekolah suka makan camilan apa ya kan? Mungkin guru favoritnya siapa? Terus dulunya ikut ekskul apa aja? What was the ekskul that you join like this one ya? And how many best friend do you have? Mungkin punya berapa banyak teman baik ketika lagi di masa-masa sekolah tersebut nih. Jadi itu untuk yang di Zoom ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pilih yang di sosial media, teman-teman tinggal langsung bikin video that you could make a video and that you could upload on your social media and that you could make a video and please try to tell us about your progress during this learning process ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan progres apa aja yang teman-teman rasakan ketika belajar di speaking partner. Atau mungkin teman-teman mendapatkan progres seperti, wah saya jadi tahu cara membuat kalimat
saran ya, cara memberi saran tuh ternyata ada contoh kalimatnya. As we have about the several sentences that I can find it ya. Atau progresnya saya jadi semakin percaya diri dan lebih gampang untuk menemukan partner dalam berlatih. Maybe the support of that progress that you could tell on your video and that you could record and upload it on your social media, teman-teman. Jadi silahkan pilih salah satu ya. Mau pilih yang di Zoom atau pilih di sosial media. Kalau di Zoom ada beberapa topik yang bisa teman-teman pilih dan ceritakan selama 1 menit. Atau mau pilih lebih dari satu juga boleh topiknya ya. Just never mind about this one. Oke, thank you teman-teman that you have tried to join this our class. Silahkan dipersiapkan untuk final exam kita besok di hari Jumat ya. Bukan di hari Kamis, tapi di hari Jumat. Soalnya besok masih Kamis, teman-teman. On Friday, that we have about the final exam. And that's already easy. Thank you for coming, teman-teman. Thank you for joining and see ya